Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seli Apriliana, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 11 Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Selama mengikuti program pendidikan guru penggerak, banyak pengalaman baru yang saya peroleh. Mulai dari eksplorasi konsep, yaitu memahami dan menganalisis konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kami dipertemukan kembali di ruang kolaborasi untuk menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal masing-masing. Lalu dilanjutkan dengan elaborasi pemahaman. Bertemu bersama instruktur untuk mengelaborasi pemahaman mengenai refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Dari modul 1.1 ini, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam pemaparan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya akan menjelaskan berdasarkan 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah, mari kita ikuti slide berikutnya. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran yang saya lakukan pertama adalah proses pembelajaran sebagian besar masih berpusat pada guru. Saya masih beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan. Kedua, guru masih memperlakukan murid dengan metode pembelajaran yang homogen. Maksudnya, saya masih menggunakan satu metode atau model pembelajaran untuk seluruh siswa. Ketiga, peserta didik masih kerap bersifat pasif karena kurangnya motivasi dari saya. Keempat, pembelajaran masih berfokus pada ketercapaian KKM dan mengutamakan perkembangan kognitif semata. Pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi pembelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, misalnya saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya menganggap bahwa pembelajaran sudah berhasil. Namun setelah mempelajari modul 1.1 ini, banyak hal yang berubah dari diri saya. Yang pertama tentang pemikiran. Saya mulai berpikir strategi dan upaya apa agar pembelajaran berpusat pada murid. Murid tidak lagi sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Guru seharusnya bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Saya harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Kemudian saya harus terus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebab itu, pemahaman bahwa setiap murid memiliki kebutuhan belajar dan karakteristik yang berbeda. Ketiga, murid perlu dituntun dalam pengembangan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya harus menghargai setiap karakteristik murid dengan memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Keempat,
Murid perlu diberi kebebasan berekspresi dan menggali lebih dalam proses belajar karena guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Lalu, dari segi perilaku, yang pertama, saya mulai berupaya menciptakan pembelajaran yang kreatif, menarik, dan menyenangkan. Kedua, menuntun murid dalam pengembangan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ketiga, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas dengan metode sesuai dengan minat dan bakatnya serta kreativitasnya masing-masing. Lalu, saya berupaya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek kognitif saja, tapi juga dari aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Lalu, hal apa yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas nantinya? Antara lain, yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Artinya tidak lagi berpusat pada guru. Yang kedua, saya akan menerapkan konsep merdeka belajar sambil mengenali karakteristik dan latar belakang murid sesuai sosio-kulturalnya masing-masing. Ketiga, mengutamakan aspek budi pekerti dalam proses pembelajaran dengan menjalin komunikasi yang baik dengan murid. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG, menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Dari penjelasan yang tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Pendidikan yang memanusiakan manusia dengan konsep sistem AMONG. Lalu, pendidikan tidak melupakan penanaman budi pekerti dalam setiap prosesnya. Demikianlah pemaparan tentang kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam pembelajar merdeka. Saya Sally Apriliana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.